Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas Tio KDR. Teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar penerimaan murid baru teman-teman ya, di Provinsi Jawa Timur untuk jenjang SMA ataupun SMK negeri ya di tahun 2025 ini. Dalam kesempatan kali ini teman-teman, kita akan berbagi informasi ini yang banyak sekali ditanyakan ya, baik oleh calon murid ataupun orang tua. Nah, itu bagaimana sih Pak cara daftarnya di 2 atau 3 sekolah ya, atau jurusan, atau sekarang bahasanya menjadi konsentrasi keahlian ya, karena ada perubahan di struktur kurikulumnya. Nah, nanti teman-teman kalau kita bicara di sekolah ya, berarti nanti tentunya untuk SMA ya, sedangkan untuk SMK itu nanti adalah bahasanya jurusan atau konsentrasi keahlian itu ya. Nah, terus berikutnya teman-teman, nanti di dalam pendaftaran ya, dalam pendaftaran tentunya nanti ada pilihan 1, pilihan 2 ataupun pilihan 3. Nah, tentunya untuk bisa mendaftar lebih dari satu sekolah ya, atau satu jurusan, itu tentunya hanya berlaku di beberapa jalur pendaftaran saja. Nah, nanti kita bisa menggunakan satu PIN teman-teman ya. Jadi satu PIN itu nanti kalian bisa memilih 3 sekolah ya. Jadi maksimal adalah 3 sekolah atau 3 jurusan. Itu ya, nanti kita akan bahas nanti bagaimana cara daftarnya untuk 2 atau 3 sekolah atau jurusan baik di SMA ataupun SMK. Nah, sebelumnya teman-teman kita ingatkan kembali ya, mungkin bagi teman-teman yang belum bergabung ya, dan mungkin ingin mencari informasi ya di seputar SPMB Jatim 2025, teman-teman bisa scan kode QR Code yang tampil di tampilan layar kerja Anda. Oke, langsung saja kita mulai teman-teman untuk cara daftar di 2 atau 3 sekolah ya, atau jurusan ya, baik di SMA ataupun SMK. Nanti kita akan bahas di sini. Yang pertama, yang perlu kalian pahami adalah kalian harus paham dulu terkait dengan jumlah memilih sekolah ya. Jadi jumlah memilih sekolah di semua jalur ya, baik afirmasi, mutasi ya, prestasi hasil lomba, jalur domisili, dan jalur nilai prestasi akademik ya. Tentunya nanti yang perlu kalian pahami pertama kali adalah di sini ya. Jadi kalian pahami dulu di sini, karena nanti di sini nanti ada bisa memilih di dalam rayon ya, ada dalam rayon, ada di luar rayon, dan juga ada di luar rayon yang berbatasan. Nanti dijelaskan, sudah saya jelaskan di video kita sebelumnya di jumlah memilih sekolah. Nanti teman-teman bisa cek seperti biasa ya, teman-teman cek aja di sini, nanti carikan aja namanya ini ya, jumlah memilih maksimal ya. Jadi jumlah maksimal dalam memilih sekolah atau jurusan ini yang pertama kali harus kalian pahami dulu. Oke ya. Oke, kalau kalian sudah paham di sini, yang pertama kita bahas dulu untuk syarat bisa daftar di 2 atau 3 sekolah ya, atau jurusan. Kalau daftar satu sekolah kan sudah kita bahas ya. Ini kemarin sudah tak kasih contoh untuk di jalur afirmasi ya. Ini untuk cara daftar di jalur afirmasi ataupun cara daftar di jalur prestasi hasil lomba. Ini hanya bisa memilih satu sekolah saja, itu ya. Nah, sekarang untuk syarat bisa daftar di 2 atau 3 sekolah ya, atau jurusan. Yang pertama, kalian wajib harus sudah punya PIN ya, wajib ya. Nah, PIN ini diambil kapan Pak ya? Kalian lihat jadwalnya ya. Lihat di SPMB Jatim ya, di sini ada namanya jadwal pengambilan PIN ya. Jadi pengambilan PIN dimulai di 2 sampai 13 Juni 2025 ya. Jadi sekarang itu teman-teman santai saja dulu ya. Jadi untuk calon murid baru santai saja dulu, karena ini masih tugasnya sekolah ya. Jadi masih tugasnya sekolah untuk proses entry nilai rapor ini dilakukan oleh sekolah. Jadi siswa jangan bergerak dulu ya. Santai dulu, berikan kesempatan ya, diberikan kesempatan pada sekolah SMP sederajat untuk sekarang melakukan entry nilai rapor kalian. Paham ya? Nanti siswa bergerak mulai kapan Pak? Bergerak silahkan di tanggal 24 ya, 24 Mei nanti silahkan yang lulusan Jatim 2025 silahkan bergerak untuk melakukan verifikasi nilai rapor. Ya, jadi sekarang untuk tanggal ini ya, 19 sampai 24 ya, berikan kesempatan ya pada SMP-nya ya untuk proses entry nilai rapor. Ya. Terus untuk pengambilan PIN ya tadi di 2 sampai 13 Juni 2025. Oke, berikutnya ketika sudah punya PIN, nah langkah berikutnya ya. Nah, langkah berikutnya adalah ini ya. Jadi yang perlu kalian lakukan di langkah berikutnya mana tadi? Ini ya. Jadi di langkah berikutnya adalah untuk bisa daftar di 2 atau 3 sekolah atau jurusan itu hanya bisa di jalur prestasi akademik ya, baik SMA atau SMK. Dan yang kedua adalah di jalur domisili SMA atau SMK. Ini ada di jalur, ada di tahap 2 sampai ada tahap 4. Ya, jadi untuk tahap 1 ya, ini jalur afirmasi, hasil lomba, mutasi itu tidak bisa memilih sekolah lebih dari 2. Paham ya, sampai sini clear ya. Jadi kalian harus paham dulu sampai di sini.
Oke, berikutnya di sini teman-teman untuk jadwal pendaftaran bisa kalian cek sendiri ya. Jadi untuk jalur nilai prestasi akademik untuk SMA ini ada di tahap 2, jalur domisili SMA atau SMK nanti ada di tahap 3. Terus nanti di tahap 4 ya, ada jalur nilai prestasi akademik untuk SMK. Nanti kalian bisa cek sendiri kapan kalian harus melakukan pendaftaran. Ya, sampai di sini paham ya. Oke, sekarang kita akan fokus bagaimana cara daftar untuk 2 atau 3 sekolah atau jurusan ya, karena nanti ini agak panjang ya, karena nanti kita kasih contoh untuk SMA ya dan SMK ya. Jadi nanti videonya agak panjang. Nanti teman-teman bisa dicari mana yang teman-teman poin pentingnya di mana. Itu ya. Oke, kita akan naik untuk cara daftar di 2 atau 3 sekolah atau jurusan ya. Yang pertama, nanti seperti biasa ya, kunjungi di spebjatim.net. Tapi saya ingatkan lagi ya, jadi cek jadwalnya dulu. Ya, cek jadwalnya dulu. Nanti kapan kalian bisa mulai melakukan pendaftaran. Oke, sampai sini clear ya. Jadi lihat jadwalnya dulu kapan kalian bisa mulai melakukan pendaftaran. Gitu ya. Nah, di sini teman-teman yang pertama nanti kunjungi di spmpjatim.net. Nanti di sini ya. Nah, seperti yang sudah tak jelaskan, nanti ada menu pendaftaran. Menu pendaftaran ini akan dibuka ketika jadwal ini sedang berlangsung ya, sama dengan ini. Nah, di sini ya, nanti di sini ada namanya kegiatan yang sedang berlangsung ya. Ada kegiatan yang berlangsung. Di sini saat ini proses entry nilai rapor oleh satuan pendidikan. Jadi nanti menu ini tidak akan muncul ya. Menu ini tidak akan muncul ketika belum jadwalnya. Oke, sampai di sini paham ya. Oke, untuk pendaftaran tadi yang sudah saya sebutkan, yang bisa memilih maksimal 3 sekolah ya. Jadi maksimal 3 sekolah, 2 atau 3 sekolah itu adalah hanya di 2 jalur saja, yaitu adalah di jalur nilai prestasi akademik SMA, jalur sama ini ya SMA atau SMK ya. Jadi satu. Yang kedua adalah jalur domisili. Hanya ada 2 itu. Domisili bisa SMA, bisa SMK. Oke, sampai di sini paham ya. Nah, kita akan kasih contoh karena caranya sama ya. Jadi untuk jalur domisili dan prestasi nilai akademik ini caranya sama untuk memilih sekolahnya. Hanya yang membedakan nanti di jalur domisili ini ya. Jalur domisili nanti untuk yang SMA ya, untuk yang SMA itu nanti hanya bisa memilih 3 sekolah maksimal dalam rayon saja. Jadi tidak bisa keluar. Tapi untuk jalur prestasi nilai akademik ini bisa keluar rayon ya, tapi harus yang berbatasan baik dengan rayon atau dengan kota atau kabupatennya. Ya, nanti untuk pembahasan rayon dalam rayon, luar rayon nanti saya bahas di video kita berikutnya. Oke ya. Oke, kita fokus kembali di sini ya. Jadi setelah masuk di spbjatim.net ya, nanti di sini ada menu pendaftaran. Kalian bisa pilih sesuai kalian mau daftar di jalur mana ya, apakah di jalur nilai ya atau di jalur domisili. Nah, ini saya kasih contoh nanti di sini ya, di jalur nilai akademik SMA. Ya, nanti caranya sama, hanya beda di pemilihan rayon saja. Nah, di sini teman-teman untuk pendaftaran jalur nilai akademik untuk SMA ya, kalian bisa masukkan NISN ya, PIN wajib. Setelah itu tanggal terbit KK, cek bukan capta, klik masuk. Nah, berikutnya setelah masuk ya, di sini nanti ada namanya tampilan data ya. Jadi ada data peserta, terus memilih sekolah, syarat dan ketentuan, terus finalisasi. Oke ya. Nah, terus berikutnya di sini teman-teman, nanti kalau sudah kalian geser ke bawah ya, nanti di sini ada tombol klik selanjutnya. Nah, berikutnya kalian pilih. Di sini nanti akan ditampilkan ya namanya menu pemilihan sekolah ya. Di sini ada sekolah pilihan pertama. Ya, ada sekolah pilihan kedua, ada sekolah pilihan ketiga. Ya, ini kita kasih contoh dulu untuk yang SMA. Oke, ya, paham ya? Di sini nanti untuk jalur nilai ya sama yonasi nanti sudah ditampilkan pilihan 3 sekolah. Jadi kalian tinggal pilih, Pak, saya mau pilih 1 saja, boleh, silahkan ya. Jadi ini tidak memilih pilihan 2 atau pilihan 3, tidak boleh, silahkan. Pak, saya mau pilih misalkan yang di luar zona itu saya taruh di pilihan pertama, boleh. Jadi untuk memilih sekarang ini bebas, bisa di dalam, bisa di luar zona, terserah kalian ya. Jadi tidak ada masalah, yang penting itu yang menjadi prioritas kalian dan itu yang memang menjadi tujuan kalian. Ya, paham ya? Jadi nanti setelah login ditampilkan data peserta, berikutnya adalah ditampilkan 3 pilihan sekolah. Ada pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga. Kalian boleh memilih 1 saja, boleh memilih 2, boleh memilih 3 sekolah juga boleh. Oke ya, bebas ya. Nah, nanti untuk SMA teman-teman ya, untuk SMA ini ada namanya jenis sekolah ya. Jenis sekolah nanti untuk jalur nilai ya. Nanti ada dalam zona dan luar zona. Nah, luar zonanya ini adalah nanti luar zona yang berbatasan, khusus untuk SMA ya, karena SMA itu ada namanya zona atau rayon ya. Kalau dulu itu zona, kalau nanti dirubah menjadi rayon. Nah, rayonnya itu harus luar rayon yang berbatasan untuk nilai, tapi kalau untuk yang domisili itu nanti
ya. Jadi untuk jalur domisili nanti hanya bisa memilih 3 sekolah dalam rayon saja, nanti tidak ada luar rayonnya ya, nanti bisa dicek di video kita sebelumnya. Oke, paham ya sampai di sini ya. Oke, saya ulangi lagi, nanti setelah tampil 3 sekolah silahkan pilih sekolahnya. Nah di sini ya, jadi kalian pilih dulu, misalkan Pak saya mau taruh luar zona dulu ya, ini untuk akademik ya teman-teman ya, untuk jalur nilai ya, bukan domisili ya. Nanti kalau domisili tidak ada luar rayon atau luar zona, nggak ada ya, karena harus memilih di dalam zona untuk SMA. Nah, ini misalkan di luar zona dulu, kalian bisa pilih SMA Negeri 1 Jombang misalkan, karena ini berbatasan dengan Kediri ya, jadi ada kemungkinan kalian bisa mendaftar di SMA Negeri 1 Jombang. Mbak, misalkan saya hanya pilih satu saja di luar zona, boleh silahkan. Pak saya mau tambah lagi ya di pilihan kedua atau pilihan ketiga, ya silahkan ya, tinggal dipilih aja. Pilihan pertama ya, ini pilih SMA Negeri 1 Jombang. Pilihan kedua, karena kalian sudah memilih luar zona ya, maka di sini nanti hanya ada dalam zona. Pilihan 2 dan 3 hanya ada di dalam zona. Nanti penjelasannya sudah kita spill tadi ya di video sebelumnya. Oke, paham ya sini ya. Nah di sini misalkan di sini ya, nah ini ya, pilihan pertama sudah memilih luar zona, pilihan kedua dalam zona, dan pilihan ketiga ini dalam zona. Jadi yang luar yang satu. Ingat ya, ini adalah jalur nilai. Kalau jalur domisili ya, itu semuanya di dalam rayon atau di dalam zona. Jadi tidak bisa ke luar zona. Ya nanti pahami di jumlah pemilihan sekolah. Oke ya, kalau sudah pilih 3 sekolah, klik aja selanjutnya. Ya. Nah ini Pak misalkan saya hanya milih satu saja dalam zona, boleh ya. Pilihan 2, 3 tidak memilih, tidak masalah. Pak saya hanya milih 2 ya, pilihan 1 dan pilihan 2 tidak masalah. Pilihan ketiga tidak usah memilih, tidak masalah. Paham ya sampai di sini ya. Misalkan mau dalam rayon sama luar rayon juga tidak masalah. Ini untuk nilai. Sekali lagi untuk domisili hanya dalam zona saja. Clear ya. Nah setelah ini sudah ini ya, jadi sekolahnya sudah oke, dipilih, klik selanjutnya. Setelah itu di sini teman-teman nanti ada syarat dan ketentuan. Klik lagi selanjutnya, nanti finalisasi. Ya, finalisasi ini menampilkan data-data kalian yang sudah kalian isikan tadi, termasuk ini pemilihan sekolahnya ya. Nah, ini pilihan pertama ya, terus pilihan kedua, terus pilihan ketiga. Ya, jadi kalau misalkan memilih 3 sekolah untuk jalur zonasi domisili ya, domisili atau zonasi atau di jalur nilai. Itu ya, harus dipahami. Domisili hanya bisa di dalam zona. Kalau nilai ya bisa 1 di luar zona, 2 di dalam zona, atau 3-3 dalam zona boleh. Yang penting intinya yang di luar hanya 1 ya. Oke, kalau sudah kelihatan klik simpan permanen ya. Setelah simpan permanen, ini ada notifikasi apakah kalian sudah yakin dengan pilihannya. Kalau sudah klik yakin, maka nanti proses pendaftaran selesai dan kalian bisa mencetak namanya bukti pendaftaran. Ya, jadi bukti pendaftaran ini nanti kalian ada informasinya ya, pilihan pertama, pilihan kedua atau pilihan ketiga. Ini contohnya adalah kalian hanya memilih 1 sekolah saja, tidak masalah. Jadi pilihan 2 atau pilihan 3 tidak kalian pilih. Clear ya sampai di sini ya. Jadi ini untuk memilih 2 atau 3 sekolah untuk SMA ya, kalian harus paham perbedaan di jalur domisili sama perbedaan di jalur nilai untuk memilih sekolahnya. Oke ya. Terus berikutnya untuk SMK. Ini untuk SMK ya. Jadi kalau SMK harus memilih sekolah dan jurusan. Nah ini ya, kalau untuk SMK sama ya, jadi kunjungi aja di spmbjatim.net ya. Nanti di sini pendaftaran kalian bisa pilih ya, mau pilih jalur nilai atau jalur domisili ya, silahkan ya, nanti disesuaikan ya setelah biasa login ya. Jadi untuk NISN, PIN dan juga tanggal terbit KKSKD berikutnya dipilih masuk ya. Setelah masuk di sini sama ya, ditampilkan data siswanya. Terus berikutnya adalah nanti di sini klik selanjutnya dan memilih sekolahnya. Nah bedanya kalau SMK teman-teman ya, di sini nanti ada kalian memilih kabupaten atau kota. Nah kalau SMK ini bebas ya, jadi di antara domisili sama nilai bebas, jadi kalian bisa daftar di mana saja. Nanti setelah data tadi ya, ketika memilih sekolah sudah ditampilkan 3 pilihan. Ini ada pilihan pertama, nanti di bawahnya ya ada pilihan kedua, nanti ada pilihan ketiga. Jadi kalian boleh memilih baik di dalam rayon ataupun di luar rayon. Jadi bebas, kalau SMK itu bisa daftar di mana saja. Kalian boleh ya pilihan 1 pilihan 1 di luar semuanya boleh, atau di dalam semuanya boleh. Jadi kalau SMK itu bebas teman-teman ya. Jadi tidak ada ketentuannya, karena ketentuannya bisa di dalam atau di luar rayon. Ya jadi tidak harus berbatasan. Jadi berbeda. Makanya teman-teman kalau tanya ya harus spesifik ya, mau daftar di SMA atau SMK, karena aturan dan ketentuannya itu beda. Itu ya. Nanti teman-teman pilih dulu di sini ya untuk pilihan pertama ya. Nanti silahkan pilih kabupaten kota mau daftar di mana. Nah, kalau sudah kabupaten kotanya misalkan sudah ketemu Kediri, berikutnya adalah memilih sekolahnya.
Jadi ada 3 tahapan ya. Jadi pilih kabupaten kota, pilih sekolah, berikutnya adalah memilih jurusan. Ini ya. Jadi ini kabupaten kota, terus sekolah, baru jurusan. Ini untuk pilihan pertama. Nanti pilihan kedua dan 3 caranya sama. Ini ya. Ini ya. Nah, ini adalah pilihan pertama. Nanti berikutnya setelah pilihan pertama ya. Jadi dipilih kabupaten kota, terus sekolahnya, baru jurusannya. Ingat ya, kalau SMK ada namanya verifikasi kesehatan. Ini sudah kita bahas panjang kali lebar ya. Nanti teman-teman bisa cek di sini, cari saja di ini ya. Cari aja kesehatan itu ya. Mana ini kesehatan? Nah, ini kalian cari aja, nanti di sini sudah ada ya cara verifikasi kesehatan itu bagaimana. Itu ya. Nah, setelah pilihan pertama sudah selesai, kalian boleh memilih sekolah kedua dan ketiga. Silakan. Kalau misalkan hanya satu saja ya berarti pilihan kedua dan ketiga ini tidak memilih sekolah. Boleh, tidak masalah. Atau mungkin kalian pilih ya pilihan sekolah kedua ya. Ini boleh semuanya di luar di luar kota semuanya boleh. Kalau SMK itu bebas. Ya, jadi ini pilihan kedua ya, misalkan ini pilih Kota Malang, SMK Negeri 1 Malang, jurusannya adalah PHP. Terus pilihan ketiga bagaimana? Misalkan tidak milih Pak ya, tidak masalah ya. Tidak masalah ya. Nah, ini kalau misalkan pilihan ketiga kalian juga daftar juga tidak masalah. Misalkan di Batu, terus SMK Negeri 1 Batu dan perhotelan. Ingat di untuk SMK ada yang namanya tes kesehatan. Ya, kalau sudah klik selanjutnya. Jadi sekali lagi ya, untuk SMK boleh memilih satu sekolah satu jurusan boleh, 2 sekolah ya boleh, 3 sekolah juga boleh. Misalkan 1 sekolah dengan 3 jurusan juga boleh ya, 3 sekolah ya. Jadi 3 sekolah dengan 3 sekolah dengan 1 jurusan juga boleh. Jadi 3 sekolah ya, sekolahnya 3, terus jurusannya sama, jurusannya yang 1 boleh. Misalkan semuanya perhotelan ya, tapi 3 sekolah boleh. Ya, paham ya? Jadi untuk SMK itu bebas ya. Terus berikutnya setelah memilih sekolah selesai ya. Jadi memilih sekolah di pilihan 1, 2 dan 3, nanti di sini ada tombol selanjutnya. Teman-teman bisa klik, nanti di sini masuk syarat dan ketentuan ya, silahkan dibaca. Berikutnya klik selanjutnya. Setelah itu di sini adalah tampilkan finalisasi atau ringkasan datanya. Jadi sebenarnya sangat simpel teman-teman ya. Nah, di sini akan muncul untuk 3 pilihan sekolah tadi. Ya, misalkan di Kabupaten Kediri, di Kota Malang ya, di Kota Batu ini boleh ya. Tidak harus satu lokasi. Kalau SMK itu bebas, baik di jalur domisili ataupun di jalur nilai. Ini contohnya dia memilih pilihan 1 ya, pilihan 1 di sini adalah pilihan kedua dan ini adalah pilihan ketiga. Ya, misalkan memilih 3 sekolah. 1 saja Cak boleh, 2 Pak boleh, 3 Pak boleh ya. Jadi minimal 1 dan maksimal adalah 3. Clear ya, bisa dipahami ya. Berikutnya adalah di sini ada tombol simpan permanen, klik saja simpan permanen. Berikutnya kalau sudah yakin dengan pilihan 1, 2 dan 3, klik yakin, maka nanti proses pendaftaran selesai dan kalian bisa mencetak bukti pendaftarannya. Ini ya. Nah, cetak bukti. Nanti di sini akan ditampilkan ya. Nah, ini akan ditampilkan bukti pendaftarannya. Ini misalkan dia memilih 3 sekolah. Dia memilih 3 sekolah. Tapi dengan 1 sekolah dengan 3 jurusan ya. Jadi sekolahnya sama ya. Nah, sekolahnya 1, 2, 3 sama, tapi jurusannya yang berbeda. Atau nanti kalian memilih 3 sekolah yang beda dengan jurusan yang sama. Ya, boleh ya, silahkan nanti kalian ditentukan dulu. Koordinasi dengan orang tuanya mau daftar di mana. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja informasi yang dapat kami sampaikan ya terkait dengan cara daftar di 2 atau 3 sekolah atau jurusan ya. Nah, semoga teman-teman bisa dipahami dan ingat ya, untuk pembahasan PIN, Pak, PIN itu bisa digunakan berapa kali? PIN itu bisa digunakan berapa kali ya? Itu banyak sekali pertanyaan. Nanti kalian bisa baca atau kalian bisa tonton di sini ya. Jadi syarat PIN bisa dibuat daftar. Dari PIN itu bisa daftar untuk 4 kali, 3 kali, 2 kali, atau bahkan hanya bisa daftar 1 kali saja. Kalian bisa tonton video kita yang ini. Oke ya teman-teman ya. Oke, semoga bisa dipahami ya. Mungkin saya akhiri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.